Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline Ikhlas Berbagi Rela Memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan membahas tentang tips dan trik pembelajaran matematika dan juga akan memberikan tutorial tentang dunia pendidikan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kurang lebih ada 12 soal yang akan kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan untuk angkanya sendiri, Pak Frans memang sengaja untuk memilih angka-angka yang tidak terlalu besar, supaya teman-teman bisa memiliki konsep yang kuat terlebih dahulu tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti kalau kita sudah memiliki konsep yang bagus, maka kita bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan angka-angka yang lebih besar. Nah, untuk bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka ada beberapa kata kunci yang harus kita kuasai terlebih dahulu, teman-teman. Ya, ada kata kunci yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita harus menguasai tentang perkalian tanda. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perhatikan apakah ada tanda yang berurutan. Ya, jika ada maka kita kalikan terlebih dahulu tandanya dengan mengikuti aturan perkalian tanda. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif plus angka 0. Berarti nanti cenderung kita akan menemukan ada positif dan negatif, tambah dan kurang. Ya, ada operasi tambah dan kurang, positif, negatif. Nah, kalau kita menemukan tanda berurutan, maka kita kalikan tanda dengan aturannya. Positif kali positif, positif. Aturan yang kedua, negatif kali negatif, positif. Kemudian yang ketiga, negatif kali positif itu negatif. Yang keempat, positif kali negatif, negatif. Jika kita sudah melakukan perkalian tanda, maka selanjutnya pengerjaan kita bisa mengikuti kata kunci kedua atau ketiga. Kata kunci keduanya, jika tanda sama, maka teman-teman langsung pikir jumlah. Misalnya dalam operasi itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka langsung kita pikir jumlah. Oke? Lalu tanda hasilnya mengikuti tanda pada soal. Kata kunci ketiga, jika tanda beda, pikir kurang. Misalnya nanti ada angka positif dan angka negatif. Nah, itu kan berarti tandanya beda. Kita pikir kurang, teman-teman. Ya, lalu tanda hasil mengikuti tanda kartu terbanyak. Maksudnya ini kartu matematika. Ini untuk pertemuan kali ini atau tentang operasi penjumlahan dan pengurangan ini kita masih menggunakan konsep kartu matematika. Jadi kalau teman-teman ingin tahu tentang kartu matematik, bisa menyimak video yang sebelum. Oke, kita langsung dengan soal nomor 1. 7 tambah 3. Nah, 7 ini itu adalah positif, teman-teman. Ya, tapi dalam matematika itu biasanya tanda positif di awal kalimat itu tidak perlu dituliskan. Tetapi kita tahu kalau misalnya muncul angka seperti ini 7 tanpa tanda, maka itu adalah positif. Kita melihat ini ada positif 7 tambah 3. Ini yang Pak Frans maksudkan tanda sama. Ya, tandanya sama, teman-teman. Sama-sama positif, maka kita akan masuk di kata kunci kedua. Kalau tandanya sama, apa yang kita lakukan? Pikir jumlah. Ya, tanda hasil mengikuti tanda soal. Oke, kita lihat. Ini sama-sama positif, maka hasilnya juga pasti positif. Oke, setelah itu teman-teman tinggal membayangkan. Ada 7 kartu positif, ada 3 kartu positif. Digabung, oke, kalau digabung maka hasilnya adalah 7 tambah 3. Hasilnya ada 10 kartu positif. Gampang ya? Nomor 1 selesai. Kita ke soal nomor 2. 4 tambah 9. Oke, 4 ini sebenarnya bertanda iya, positif. Sama-sama positif, berarti masih pada kata kunci nomor 2. Tanda sama, pikir jumlah. Tanda hasil mengikuti
tanda soal. Karena ini sama-sama positif, hasilnya juga pasti bertanda positif, tapi tidak perlu dituliskan. Oke, bayangkan ada 4 kartu positif, ada 9 kartu positif, digabung, jadi tinggal 4 tambah 9, sama dengan 13 kartu yang positif. Nomor 2 selesai. Kita ke nomor 3. Negatif 3 kurang 5, sama-sama bertanda negatif. Masih pada kata kunci kedua, tanda sama, pikir jumlah. Tanda hasil mengikuti tanda soal. Karena ini sama-sama negatif, maka hasilnya juga pasti bertanda negatif. Ingat, tanda hasil mengikuti tanda soal. Maksudnya, karena dua-duanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Negatif berapa? Teman-teman bayangkan kembali, kita punya 3 kartu negatif, juga punya 5 kartu negatif. Jika digabung, ingat tanda sama, pikir jumlah. Ya, kalau digabung ya langsung 3 tambah 5. Oke, 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi negatif 3 kurang 5 sama dengan negatif 8. Gampang ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Negatif 4 kurang 6. Sama-sama bertanda negatif, maka tetap pada aturan kedua. Tanda sama, pikir jumlah. Tanda hasil mengikuti tanda pada soal. Sama-sama negatif, hasilnya juga pasti negatif. Negatif berapa? Langsung saja, 6 tambah 4 itu 10. Negatif ya. Atau alternatif lain, teman-teman bayangkan kartu matematik. Ya, ada 4 kartu negatif, 6 kartu negatif. Kalau digabung akan ada 10 kartu negatif. Oke, lanjut ke soal nomor 5. 3 dikurangi 5. 3 ini adalah positif. Perhatikan, positif 3, negatif 5. Satu bertanda positif, yang lainnya bertanda negatif. Ini berarti tandanya sama atau tandanya beda? Oke, ternyata tandanya beda. Kita masuk pada kata kunci nomor 3. Tanda beda, pikir kurang. Tanda hasil mengikuti tanda kartu terbanyak. Oke, kita bandingkan. Kartu positif ada 3. Kartu negatif ada 5. Maka hasilnya yang paling banyak adalah kartu negatif. Lebih banyak berapa? Karena ini tanda beda, kita pikir kurang. Ya, kita kurangkan yang kartu terbanyak, kurangi kartu terkecil. Jadi kartu negatif lebih banyak dari kartu positif, kita kurangkan. 5 kurang 3. Oke, 5 kurang 3 itu 2. Jadi 3 kurang 5 sama dengan negatif 2. Soal nomor 6. 9 kurang 4. Oke, 9 ini bertanda positif. Positif 9 kurang 4. Tanda beda. Ya, kita pikir kurang. Kita membandingkan ya. Kartu positif ada 9, kartu negatif ada 4. Berarti lebih banyak kartu positif, tapi tidak perlu ditulis lebih banyak berapa, karena tanda beda kita kurangkan saja kartunya ya. Yang lebih banyak kurangi lebih sedikit. Jadi 9 kurang 4, 5, hasilnya adalah positif 5, atau cukup kita tulis dengan 5. Soal nomor 7. Negatif 10 tambah 7 sama dengan, nah kartu negatif ada 10, kartu positif ada 7. Tandanya sama atau beda? Tandanya beda. Oke, ingat, pikir kurang. Kita tinggal bandingkan. Lebih banyak kartu negatif atau kartu positif? Lebih banyak kartu negatif. Lebih banyak berapa? Karena ini tanda beda, kita pikir kurang. Kurangnya gimana? Yang kartu lebih banyak dikurangi dengan kartu yang lebih sedikit. Jadinya 10 kurang 7, 3. Maka hasilnya negatif 3. Soal nomor 8. Negatif 5 tambah 9.
Tanda sama atau beda teman-teman? Tanda beda. Maka kita masuk pada kata kunci nomor 3. Oke. Negatif 5 tambah 9. Ini lebih banyak kartu negatif atau kartu positif? Iya, kartu positif. Tapi tidak perlu ditulis. Lebih banyak berapa? Karena ini tanda beda, kita kurangkan. 9 kurang 5, 4. Maka hasilnya adalah positif 4. Lanjut, nomor 9. 16 ditambah negatif 9. Nah, perhatikan tandanya. Positif, negatif. Ini yang kita maksudkan dengan kata kunci nomor 1. Tanda berurutan. Kalau tanda berurutan, kita kalikan tandanya. Oke. Ini ada positif dan negatif benar-benar berurutan. Tidak ada angka yang membatasi kedua tanda ini ya. Maka ini kita kalikan. Positif kali negatif. Kita ingat ini yang mana aturannya? Positif kali negatif itu adalah kata kunci yang ke D ya, atau nomor 4 dari bagian pertama. Positif kali negatif itu negatif. Jadi kita kalikan ya, positif kali negatif jadi negatif. Sehingga kalimat ini ya, operasi ini kita bisa ganti 16. Kita tulis kembali. Lalu positif kali negatif itu hasilnya negatif. Kita ganti dengan negatif, lalu berapa? Negatif 9. Selanjutnya kita mengikuti kata kunci nomor 2 atau kata kunci nomor 3. 16 ini kan 16 yang positif, 9 negatif, berarti tanda beda. Kalau tanda beda, pikir kurang. Kita bandingkan dulu kartunya. Kartu positif ada 16, kartu negatif ada 9, maka hasilnya pasti positif. Mengapa? Karena kartu positifnya lebih banyak dari kartu negatif. Karena ini positif, tidak perlu ditulis. Ya, positif berapa? Tinggal kita kurangkan. 16 kurang 9 itu 7. Maka hasilnya positif 7. Nomor 10, negatif 6 tambah negatif 8. Tanda berurutan, kita kalikan tanda. Positif kali negatif. Ya, masih aturan yang ke D. Positif kali negatif itu negatif. Untuk ini kita tulis kembali. Negatif 6. Lalu positif kali negatif itu negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Oke, selanjutnya kita masuk pada aturan keberapa ya? Kedua atau ketiga? Ya. Oke, kedua. Mengapa? Karena tandanya sama-sama negatif. Sama-sama negatif, ini hasilnya pasti negatif. Ya. Negatif berapa? Ya tinggal dijumlahkan kalau tanda sama. 6 tambah 8 berapa? Ya. Jadi walaupun di sini ada kurang, tapi karena tanda sama, kita pikirnya jumlah. Ya, kita tuliskan hasilnya lebih dulu negatif. Mengapa? Karena sama-sama berkartu negatif. Gabungannya pasti kartu negatif ya. Kalau digabung berapa nih? 6 tambah 8 sama dengan 14. Jadi hasilnya negatif 6 tambah negatif 8 itu sama dengan negatif 14 teman-teman. Nomor 11. 3 kurang negatif 5. Masih tandanya berurutan. Negatif kali negatif. Oke, berarti aturan ke B, negatif kali negatif itu positif. Sehingga kalimat yang ini kita bisa tuliskan kembali menjadi 3, lalu negatif kali negatif positif. Positif berapa? Positif 5. Oke, ini bertanda positif ya, sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Karena tanda sama, kita jumlahkan langsung ya, 3 tambah 5, 8. Nomor terakhir, nomor 12, negatif 14 kurang negatif 4, tanda berurutan. Kita kalikan lebih dahulu teman-teman. Negatif kali negatif, berarti aturan ke B, nomor 1B. Negatif kali negatif itu positif. Sehingga kalimat ini kita bisa tulis kembali, negatif 14, lalu negatif kali negatif itu positif, positif 4. Oke, tandanya beda, maka pikir kurang. Kartu negatif ada 14, kartu positif ada 4. Lebih banyak kartu
negatif. Karena tanda beda kita pikir kurang. Langsung 14 kurang 4 berapa? 10. Maka negatif 14 kurang negatif 4 itu sama dengan negatif 10. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, teristimewa dalam memahami tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya teman-teman bisa berlatih dengan angka-angka yang lebih besar. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silakan jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah. Tuliskan komentar di kolom komentar, aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.